warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat peserta kuliah Al-Quran online, kita berbahagia pada kesempatan kali ini dapat kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran yang kita bahas melalui kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Quran Al-Karim, di mana pada kesempatan kali ini kita telah memasuki pembahasan halaman yang ke-17 di dalam surah Al-Baqarah, atau tepatnya kita telah memasuki pembahasan ayat yang ke-106 di dalam surah Al-Baqarah. Pada ayat 106 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha." Ma nansakh, tidaklah kami menasakh. Ya. Menasakh itu artinya menghapuskan. Ini kemudian menjadi satu istilah di dalam studi Islam, khususnya di dalam ilmu usul fikih, di mana para ulama menyebutkan atau membahas an-nasakh, yaitu satu keadaan di mana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya. Dan salah satu caranya adalah dengan menghapuskan satu ayat di dalam Al-Quran yang kemudian ayat itu bisa saja digantikan dengan ayat yang lain yang menjelaskan ketetapan baru dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bisa saja tidak. Ya, jadi itu yang disebut sebagai proses naskh. Dan terjadinya proses naskh, ya, atau penghapusan pemberlakuan satu ketetapan, satu syariat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama sekali tidak menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat adanya kekeliruan pada apa yang telah Dia tetapkan sebelumnya, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk memutuskan, ya, untuk misalnya menghapuskan satu ketetapan peraturan, maka biasanya itu didasarkan pada kesimpulan bahwa keputusan itu keliru, keputusan itu tidak tepat, keputusan itu salah, ya. Keputusan itu sudah tidak efektif dan semacamnya. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, penetapan sebuah hukum itu didasarkan pada sifat Al-Hakim, didasarkan pada kemaha bijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kemaha tahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kemaha telitian Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap hukum itu ditetapkan dengan sangat bijaksana, dengan sangat-sangat tepat,
pada waktunya. Dan ketika hukum itu kemudian dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, penghapusan hukum itu sekali lagi dasarnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala memandang keputusan atau hukum sebelumnya itu keliru, tidak. Ya. Tetapi karena satu hikmah yang Allah Subhanahu wa taala telah ketahui sebelumnya dan mungkin kita tidak mengetahuinya. Satu hikmah bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum itu untuk batas waktu tertentu, dan ketika tiba batas waktu tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskannya, baik dengan memberikan pengganti hukum yang baru atau hukum yang sepadan dengan hukum itu seperti yang disebutkan dalam ayat ini, atau bahkan tanpa pengganti sama sekali, ya, tanpa hukum pengganti sama sekali. Ya. Dan itu akan banyak kita temukan di dalam syariat Islam misalnya. Ya, bukan banyak, tetapi akan ada beberapa contoh di dalam syariat Islam seperti itu. Ya, sebagai contoh, misalnya salat malam, ya, pada mulanya ia adalah sesuatu yang diwajibkan, ya, tetapi kemudian kewajiban salat malam itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam, tetapi tetap diberlakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan banyak, ya, contoh-contoh yang lain yang bisa kita cari tahu nanti, ya. Nah, itulah teori tentang naskh, ya, itulah konsep tentang naskh yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma nansakh," tidaklah kami menghapuskan, "min ayatin," dari satu ayat, "au nunsiha," atau membuat manusia melupakan lafaz atau teks daripada ayat tersebut, melainkan na'ti bi khairin minha, kami akan mendatangkan, menghadirkan pengganti yang lebih baik daripada ayat tersebut, au mithliha, atau yang semisal, ya, sepadan dengan ayat tersebut. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghapuskan, ya, atau mengangkat satu ayat, maka akan ada penggantinya, ya. Apakah penggantinya itu berupa ayat juga di dalam Al-Qur'an, atau penggantinya adalah satu ketetapan hukum yang mungkin saja lebih ringan atau lebih berat daripada sebelumnya, maka semua ketetapan hukum itu sekali lagi Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya, dengan seluruh sifat kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala miliki, ya. Penetapan dan penghapusannya itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, ya, dengan kemaha bijaksanaannya, dengan kemaha telitiannya, bahwa ketetapan ini atau ayat ini akan berlaku sampai sekian, akan diganti dengan ini, dan seterusnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus atau mengirim para nabi dan rasul, bahwa Nabi Nuh misalnya, masa dakwahnya, ya, masa kerja dakwahnya adalah sampai sekian tahun, ya. Nabi
Ibrahim sampai sekian tahun, dan seterusnya dan seterusnya. Nabi Musa sampai sekian tahun, ya. Kemudian Nabi Isa sampai sekian lama misalnya. Ketika datang satu nabi, ketika datang satu rasul, maka ketetapan syariat rasul itu atau rasul sebelumnya sudah dianggap tidak berlaku lagi, dan begitulah seterusnya. Sehingga kemudian datanglah syariat Nabi Muhammad SAW sebagai syariat terakhir yang menghapuskan, menghapuskan keberlakuan syariat-syariat sebelum syariat Muhammad SAW. Itulah konsep nasakh itu secara umum seperti itu. Ya, dan sekali lagi, penetapan dan penghapusan satu syariat, satu ketetapan hukum oleh Allah Subhanahu wa taala itu sepenuhnya adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menutup dalam ayat ini, alam ta'lam, tidakkah engkau mengetahui wahai Muhammad, annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu qadir, maha kuasa. Ya. Di dalam tafsir di sini dikatakan yubayyinullahu ta'ala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan annahu, bahwasanya dia hina, ketika yarfa'u hukma ayatin minal Qur'an. Ketika dia mengangkat, ya, hukum satu ayat di dalam Al-Quran, hukum yang dibawa, ketetapan hukum yang dibawa oleh satu ayat di dalam Al-Quran, au yarfa'u lafdhaha, atau mengangkat teksnya, mengangkat lafaznya, fayansahan nasu, ya, sehingga manusia pun melupakan teks ayat tersebut. Ya, jadi ini memberikan satu isyarat yang oleh para ulama kemudian dijelaskan dalam pembahasan tentang model-model nasakh, ya, model-model penghapusan pemberlakuan satu hukum, ya, di dalam Al-Quran. Setidaknya di dalam ayat ini disebutkan ada dua model, yaitu pertama, ayat itu dihapuskan teks dan hukumnya. Jadi kedua-duanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teks ayat itu sendiri kemudian dihapuskan, ya, tidak disebutkan lagi, tidak dituliskan lagi, dan tidak dibaca lagi oleh kita. Begitu pula kandungan hukumnya otomatis juga tidak berlaku lagi. Itu model pertama. Model yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menghapuskan teksnya saja, menghapuskan redaksinya saja. Tetapi kandungan hukumnya, ya, boleh jadi tetap berlaku sebagai sebuah ketetapan hukum meskipun teks ayat tersebut sudah tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, jadi ini dua model. Nah, apapun itu, kedua-duanya disebut sebagai nasakh, dan jika itu Allah Subhanahu wa taala lakukan, maka di sini dikatakan fa innahu, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'ti, akan menghadirkan, akan mendatangkan bima huwa anfa'u minha, dengan satu pengganti yang lebih bermanfaat daripada ayat yang dihapus itu, fil ajili, ya, di dunia ini, wal ajili, dan di kehidupan akhirat. Ya, jadi al-ajil itu menunjukkan sesuatu yang dekat, al-ajil
ya, dengan alif atau dengan hamzah, itu menunjukkan sesuatu yang jauh, yaitu kehidupan akhirat. Jadi Allah akan gantikan dengan yang lebih baik, ya, untuk dunia dan akhirat kita. Atau bima huwa mumathilun laha, atau dengan satu ayat atau satu ketetapan hukum yang semisal dengan ayat tersebut. Wadzalika, dan itu semua terjadi bi'ilmillah, dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, wa hikmatihi, dan kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya ilmu, tapi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmah inilah yang kemudian eh, yang kemudian menjadi akar dari sifat Al-Hakim, ya, kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan hukum, ya, kecuali ada hikmah, ya. Ada satu hikmah atau banyak hikmah di balik penetapan itu, di mana hikmah itu bisa saja dibagikan pengetahuan, dibagikan pemahamannya kepada kita oleh Allah, atau bisa saja tidak, dan itu juga cukup banyak. Wa anta ta'lamu, dan engkau mengetahui, ayyuhan nabi, wahai sang nabi sallallahu alaihi wasallam, annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, itu qadir, maha kuasa. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala maha kuasa terhadap segala sesuatu, maka fayaf'alu ma yasha'u, maka dia akan melakukan apa saja yang dia kehendaki, wa yahkumu ma yuridu, dan dia akan menetapkan hukum sesuai yang dia kehendaki. Allah maha kuasa terhadap segala sesuatu, sehingga Allah akan menetapkan apa saja yang dia kehendaki. Allah akan melakukan apa saja yang dia kehendaki. Ya, dalam bahasa yang sederhana, ya, terserah Allah. Suka-suka Allah mau melakukan apa, mau menetapkan hukum apa. Toh kita ini hanya makhluk ciptaannya. Kita hanya mengikut pada apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah, tetapi harus diingat, dan ini yang sangat penting untuk kita ingat, bahwa ketika kita meyakini Allah Maha Kuasa, Allah bisa melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Ketika kita menyatakan ini, meyakini ini, kita tidak boleh membayangkan Allah Subhanahu wa taala itu seperti makhluk yang berkuasa. Kalau makhluk yang berkuasa, apakah namanya raja, presiden, pemimpin, panglima, ketika dikatakan dia adikuasa, ya, kekuasaannya sangat hebat, maka yang sering terjadi adalah bahwa kekuasaan manusia itu membuat mereka melakukan apa saja yang dia kehendaki, entah itu, ya, keadilan ataupun kezaliman, entah itu kebaikan ataupun keburukan. Jadi ketika manusia dikatakan dia bebas melakukan apa saja, ketika presiden dikatakan bebas melakukan apa saja sesuai yang dia mau, kesannya seringkali terkesan negatif. Ya. Kenapa? Karena manusia penuh dengan kekurangan. Tapi ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, melakukan apa saja, terserah Allah melakukan apa saja, pada saat yang sama kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha bijaksana, Maha adil, ya, Maha penyayang pada hambanya, sehingga meskipun Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan apa saja kepada kita, menetapkan hukum apa saja kepada kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menetapkan sesuatu yang menzalimi hambanya,
Allah tidak mungkin menetapkan sesuatu yang akan menyengsarakan hambanya. Setiap apa yang Allah tetapkan pasti memberi manfaat untuk kita, pasti memberikan maslahat untuk kita, pasti memberikan kebaikan untuk kita. Nah, itu yang harus kita yakini tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita membaca atau mentadabburi sifat Al-Qadir, ya, sifat nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Qadir, Sang Maha Kuasa, Sang Maha Berkuasa yang melakukan apa saja yang Dia kehendaki dan menetapkan hukum apa saja yang Dia kehendaki. Pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, alam ta'lam, tidakkah engkau Muhammad mengetahui annallah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lahu, miliknya sajalah, mulkus samawati wal ardi, kekuasaan yang ada di segenap langit, wal ardi, dan di seluruh penjuru bumi. Jadi ini untuk menegaskan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa, ya, dan salah satu bentuk kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuasaan penuh, kekuasaan mutlak terhadap seluruh alam semesta ini, terhadap seluruh apa yang ada di segenap langit dan bumi. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup ayat ini dengan mengatakan wa ma lakum, dan tidak ada sama sekali untuk kalian min dunillahi, selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, min waliyin, zat yang dapat melindungi kalian, wala nasirin, dan tidak ada pula zat yang dapat menolong kalian. Kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena seluruh langit dan bumi itu ada dalam kekuasaan Allah. Seluruh langit dan bumi itu ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh langit dan bumi beserta isinya itu dalam pengontrolan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga kalian, wahai manusia, tidak akan bisa lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kalau kalian ingin mencari pelindung dan penolong, maka tidak ada penolong dan pelindung yang terbaik kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena itu, jika kita ingin melindungi diri kita, maka satu-satunya cara terbaik untuk melindungi diri kita adalah dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan selalu takut kepada Allah, dengan selalu tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri kita, untuk membuat kita layak menjadi hamba, menjadi makhluk yang ditolong, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kita lihat tafsirnya, sahabat-sahabat sekalian. Sini dikatakan, qad alimta, sungguh engkau telah mengetahui, ayyuhan nabiyyu, wahai sang nabi, annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwa, dia sajalah, malikus samawati wal ard, penguasa langit dan bumi. Dan sebagai penguasa langit dan bumi, yahkumu ma yurid, dia akan menetapkan hukum yang dia kehendaki. Fa ya'muru ibadahu bima syaa, maka dia akan menyuruh, memerintahkan kepada hambanya untuk melakukan apa saja yang dia kehendaki. Tapi ingat, Allah dengan sifat Rahman, Maha Kasihnya, dengan sifat Maha
penyayangnya, dengan sifat maha bijaksananya, tidak pernah memerintahkan kepada kita hambanya untuk melakukan sesuatu yang lebih dari kemampuan kita. Wa yanhahum amma sya'. Dan Allah bebas untuk melarang mereka, para hambanya, untuk melakukan apa saja. Tetapi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala harus kita ingat. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengabaikan kemanusiaan kita. Tidak pernah mengabaikan bahwa secara manusiawi kita misalnya senang untuk makan, maka Allah halalkan makanan-makanan tertentu untuk kita. Kita punya kecenderungan dengan lawan jenis, maka Allah bolehkan kita menikah. Allah syariatkan kita menjalin hubungan dengan lawan jenis dengan cara yang halal, tetapi Allah larang dengan cara yang haram. Itulah maha bijaksananya Allah. Wa yuqarriru minasy-syar'i ma syaa'. Ya, dan karena Allah penguasa langit dan bumi, Allah bebas menetapkan syariat yang Dia kehendaki. Wa yansakhu ma syaa', dan menghapus syariat yang Dia kehendaki. Lalu di sini tadi ayat wa ma lakum min dunillahi min wali wala nasir, tafsirnya wa ma lakum, dan tidak ada bagi kalian ba'dallahi, setelah Allah Subhanahu wa taala, min waliyin, ya, dari pelindung, ya, dari wali yang yatawalla umurakum, yang mengatur urusan-urusan kalian, ya, urusan rezeki kalian, urusan hidup kalian di dunia, ya semuanya Allah sudah atur. Wala nasira, dan tidak ada penolong, yadfa'u ankumud durra, yang dapat melindungi atau yang dapat menolak bahaya, mudarat dari kalian. Balillah, ya, bahkan Allah sajalah, huwa, ya, Dia sajalah, waliyu dzalika kullihi, ya, satu-satunya zat yang dapat, yang bisa melakukan itu semua, wal qadiru alaihi, dan mampu untuk melakukan itu semua, menetapkan hukum, menetapkan syariat, mengurus urusan kalian sedetil-detilnya, dan memberikan pertolongan kepada kalian, perlindungan pada kalian dengan sesempurna-sempurnanya. Itu hanya Allah yang bisa melakukan itu. Karena itu kewajiban kita untuk selalu kembali kepada Allah, takut kepada Allah, berserah diri kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Dan pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat-sahabat sekalian, pembahasan dua ayat pertama dalam halaman 17 surah Al-Baqarah ayat 106 sampai 107. Sampai bertemu dalam sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.